Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktarini. Nah pemirsa, ini dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda semua dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 1 DPR RI menilai perlu dibentuk regulasi yang mengatur ruang digital bagi anak-anak agar terlindungi dari potensi kejahatan dunia digital. Jumlah anak-anak pengguna internet dan aplikasi digital terus bertambah yang didominasi kalangan remaja. Untuk itu, anggota Komisi 1 menegaskan perlu adanya regulasi ketat guna melindungi anak-anak dari potensi kejahatan dunia digital. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mengatakan, sekitar 89% anak-anak di Indonesia berusia di bawah 16 tahun dapat mengakses internet yang mayoritas digunakan untuk interaksi di media sosial. Untuk itu, pengawasan terhadap konten internet sangat diperlukan untuk mencegah anak-anak dari konten negatif seperti perundungan dan pornografi yang dapat merusak moral dan mental generasi muda. Jadi kita berharapnya kalau sudah menjadi undang-undang itu lebih kuat karena di sana ada sanksi yang bisa kemudian mengikat begitu dan diberlakukan dan diberlakukan kepada para pelanggarnya begitu. Jadi nggak semata-mata cuma peraturan-peraturan saja. Jadi kita lihatlah nanti kalau peraturan pemerintah ini sudah keluar, terus tidak hanya melindungi anak-anak, tapi juga tadi dikatakan bahwa melindungi anak-anak dari dampak negatif. Tapi juga memang banyak hal-hal positif yang didapatkan. Nah itu kan tidak cukup karena ternyata yang mengincar, yang membayangi kita itu adalah dampak-dampak negatifnya. Lebih lanjut, Nurul Arifin mendorong agar pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi pembatasan internet bagi anak sebagai upaya perlindungan dari potensi bahaya dunia maya dan menjadikan internet sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas. Selain itu, peran orang tua dan pihak sekolah sangat penting untuk memberikan pemahaman terkait literasi digital. Untuk itu, regulasi pembatasan usia media sosial nantinya diharapkan dapat memberi perlindungan yang efektif di ruang digital. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait dengan kasus gagal berangkat haji di Sumatera Barat, anggota Komisi 8 mendorong agar dilakukan mekanisme penggantian calon jemaah yang gagal berangkat dan kuota tetap terpenuhi. Dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji 2025, Komisi 8 DPR RI ingatkan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat akan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan proses penyelenggaraan haji agar berjalan lebih optimal. Anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni menilai persiapan pemerintah daerah Sumatera Barat sudah cukup baik. Namun, tim penyelenggara haji Provinsi Sumatera Barat harus aktif melakukan pengecekan untuk memastikan setiap tahapan dapat berjalan dalam mendukung kelancaran ibadah haji. Terkait dengan kasus gagal berangkat, ia mendorong agar terdapat mekanisme penggantian calon jemaah yang gagal berangkat agar kuota tetap terpenuhi. Ya, alhamdulillah hari ini kunjungan spesifik dari Komisi 8 DPR RI ke Sumatera Barat. Tadi banyak sekali kami mendapatkan baik itu laporan ya maupun juga permohonan untuk persiapan daripada pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2025 ini. Ya, secara keseluruhan persiapan berjalan lancar, baik. Namun demikian kami tetap mengingatkan untuk kita jangan terlena ya. Seperti tadi kan masih ada 160 lebih jamaah yang tertolak di sistem. Nah ini kan perlu diperdalam mengapa itu bisa ditolak seperti itu. Karena kita berharap bahwa kalaupun sampai gagal berangkat, itu tentu harus ada segera penggantinya. Lebih lanjut, Lisda mendorong agar percepatan pembangunan asrama haji Padang harus segera diselesaikan, mengingat pelaksanaan haji 2025 sudah semakin dekat. Perawatan gedung asrama haji harus tetap berjalan untuk memastikan kelayakan dan keamanan gedung saat digunakan. Dari Sumatera Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI tegaskan pemerintah harus berupaya melakukan perbaikan mutu pendidikan melalui program wajib belajar 13 tahun mulai dari PAUD agar angka putus sekolah di daerah 3T dapat berkurang. Kami akan hadirkan informasinya, tetap bersama kami di TVR 09. Saat ini Anda semua sedang menyaksikan
salah satu program kebanggaan kita, program unggulan TV Parlemen, yaitu program Di Balik Kursi. Saya sudah terbiasa dengan memimpin sidang, ya kan? Saya sudah terbiasa dengan memimpin rapat. Cuman bedanya sekarang saya nggak memimpin karena saya anggota biasa, belum menjadi pimpinan. Bangsa kita ini kan memasuki era bonus demografi. Para anak muda Indonesia ini bisa menjadi sebuah civic engagement. Mereka bisa membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Partai Golkar memiliki simbol pohon beringin yang melambangkan kekuatan dan keberlanjutan. Benar atau tidak? Partai Golkar itu simbolnya pohon beringin, padi dan kapas. Jadi bukan hanya sebatas kekuatan dan keberlanjutan, tapi juga dia bisa mensejahterakan. Jadi jawabannya benar. Hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI menilai tingginya angka putus sekolah di daerah 3T dan marginal disebabkan minimnya sarana pendidikan, infrastruktur transportasi, dan kurang maksimalnya program khusus mengajar. Menanggapi tingginya angka putus sekolah di daerah 3T, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupaya melakukan perbaikan mutu pendidikan melalui program wajib belajar 13 tahun mulai dari PAUD, serta memperkuat skema beasiswa program Indonesia Pintar. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, tingginya angka putus sekolah di daerah 3T dan marginal disebabkan karena minimnya sarana pendidikan, infrastruktur transportasi, dan kurang maksimalnya program khusus mengajar yang dilakukan kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, seharusnya mampu mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Jadi, pertanyaan saya yang harus kita sampaikan yang paling mendasar adalah, kenapa orang putus sekolah? Kenapa kemudian masih banyak orang-orang yang di daerah marginal yang tidak terakses sarana pendidikan. Jadi seringkali saya sampaikan bahwa kalau kita bicara anggaran, saya selalu menyampaikan dan meyakini anggaran pendidikan kita itu cukup. Cuma kemudian apakah anggaran yang cukup ini itu didesain programnya berdasarkan data yang ada? Berdasarkan data dari Kemendikdasmen dan Bappenas, angka putus sekolah di daerah 3T lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses pendidikan, kondisi ekonomi yang kurang mendukung, dan faktor sosial budaya yang mengutamakan pekerjaan sejak dini. Ajib dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya meminta PT Indonesia Battery Corporation untuk mengembangkan hilirisasi baterai nikel guna mengurangi impor bahan bakar serta mencapai tujuan zero net emission. Komisi 12 DPR RI mendukung pengembangan hilirisasi baterai nikel untuk keperluan kendaraan listrik. Hal itu sejalan dengan agenda mengurangi impor bahan bakar minyak serta mencapai tujuan zero net emission. Dalam rapat dengar pendapat PT Indonesia Battery Corporation atau IBC menyampaikan bahwa 40 hingga 45% baterai kendaraan listrik dibuat dengan nikel dari Indonesia, sementara sebagian proses produksinya dilakukan di China. Dengan potensi itu, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya meminta IBC untuk mengembangkan hilirisasi baterai nikel. Dengan adanya pengembangan pabrik baterai ini, ya, kita berharap nanti electric vehicle juga dapat dikembangkan lebih jauh di Indonesia. Dan dengan demikian kaitannya adalah misalkan kita akan menurunkan tingkat
penggunaan kita kepada energi fosil. Ya, kepada minyak kita akan kurangin secara bertahap, dan tentunya kita akan memberi ruang bagi ekosistem baterai untuk berkembang dengan segala jenis produknya, yang antara lain adalah electric vehicle. Anggota Komisi 12 Metri Citrawardani berharap IBC dapat memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung mobilisasi kendaraan listrik, sehingga kendaraan listrik dapat efektif dalam mengurangi ketergantungan pada konsumsi bahan bakar minyak. Ini bagus sekali. Kita Indonesia harus berpikir cerdas, berpikir jangka panjang supaya tidak hanya dengan hadir juga beberapa teknologi yang baru, kita juga harus bisa menyeimbangkan, tapi ya betul jangan jadi negara bebek atau negara pengikut gitu. Hanya ikut-ikutan aja. Ferdian Danbari, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah untuk mencari alternatif sumber pendapatan negara di luar pajak, termasuk memaksimalkan badan usaha milik negara dan PNBP. Badan Anggaran DPR RI mendukung kebijakan efisiensi anggaran kementerian lembaga, juga harus dibarengi dengan memaksimalkan potensi pendapatan negara non-pajak, agar tidak terlalu membebani masyarakat. Anggota Badan Anggaran DPR RI Wahyudin Nur Ali menilai kebijakan efisiensi sebagai langkah strategis, terutama dengan mengurangi belanja non-prioritas seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas ke luar negeri, hingga pemangkasan rapat yang bukan prioritas. Di samping itu, Wahyudin mendorong pemerintah untuk mencari alternatif sumber pendapatan negara di luar pajak, termasuk memaksimalkan badan usaha milik negara atau PNBP. Oleh karena itu, ini bagus sekali lah ada upaya dari pemerintah ya merampingkan belanja-belanja yang berkaitan dengan kementerian ya. Kalau program ini nanti kita jalankan seperti apa, harus ada alternatif lain. Ya, alternatif lain itu pendapatan. Sementara kan kita masih menyisir di belanja gitu. Nanti pendapatannya harus kita genjot. Karena sektor pajak ini masih menjadi andalan. Sedangkan sektor pajak ini kan berkaitan dengan yang kita ambil dari masyarakat ya. Dan itu masyarakat yang kebanyakan masyarakat yang dari semuanya ya, sektor pajak yang kita ambil dari masyarakat kecil, masyarakat menengah, kaya gitu. Ke depan ini pendapatan itu harus kita galakan bukan dari sektor pajak saja. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan upaya peningkatan pendapatan non-pajak, sehingga tidak membebani masyarakat dan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional. Halim dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pengangkatan CPNS yang lolos seleksi tahun 2024 dilakukan secara serentak pada 1 Oktober 2025 dari sebelumnya Maret 2025. Pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah mengikuti seleksi pada Desember 2024 juga dilakukan secara serentak pada 1 Maret 2026 yang sebelumnya paling lama Juli 2025. Nah, pemirsa, seperti apa respon DPR RI terkait hal ini? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Saat ini Anda semua sedang menyaksikan salah satu program kebanggaan kita, program unggulan TV Parlemen, yaitu program Di Balik Kursi. Saya sudah terbiasa dengan memimpin sidang, ya kan? Saya sudah terbiasa dengan memimpin rapat, cuman bedanya sekarang saya nggak memimpin karena saya anggota biasa, belum menjadi pimpinan. Bangsa kita ini kan memasuki era bonus demografi. Para anak muda Indonesia ini bisa menjadi sebuah civic engagement. Mereka bisa membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Partai Golkar memiliki simbol pohon beringin yang melambangkan kekuatan dan keberlanjutan. Benar atau tidak? Partai Golkar itu simbolnya pohon beringin, padi dan kapas. Jadi bukan hanya sebatas kekuatan dan keberlanjutan, tapi juga dia bisa mensejahterakan. Jadi jawabannya benar. Hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas.
Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Keputusan penundaan pengangkatan CPNS dan juga P3K mengakibatkan para CPNS harus menganggur lebih lama lagi karena sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Komisi 2 DPR RI menilai adanya pemahaman yang berbeda oleh Kemenpan RB, di mana Komisi 2 menekankan Oktober 2025 dan Maret 2026 adalah tenggat waktu penyelesaian pengangkatan seluruh CPNS dan calon P3K, bukan baru memulai pengangkatan. Nah pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menteri Pan RB mengagendakan pengangkatan CPNS yang lolos seleksi tahun 2024 dilakukan secara serentak pada 1 Oktober 2025 dari sebelumnya Maret 2025. Pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah mengikuti seleksi pada Desember 2024 dilakukan secara serentak pada 1 Maret 2026 yang sebelumnya paling lama Juli 2025. Keputusan itu mengakibatkan para CPNS harus menganggur lebih lama karena mereka sudah terlanjur mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan sebelumnya. Publik sampai membuat dan menandatangani petisi secara online sebagai bentuk protes dan kekecewaan atas keputusan Menpan RB yang menunda pengangkatan CPNS dan calon P3K seleksi 2024. Komisi 2 DPR RI menilai ada pemahaman yang berbeda oleh Kemenpan RB terhadap kesimpulan rapat. Anggota Komisi 2 DPR RI justru mendorong percepatan pengangkatan CPNS dan calon P3K yang sudah lolos seleksi 2024. Oktober 2025 dan Maret 2026 adalah tenggat waktu penyelesaian pengangkatan seluruh CPNS dan calon P3K, bukan baru memulai pengangkatan apalagi menyerentakkan calon P3K karena tahapan rekrutmennya berbeda-beda. Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN seharusnya tidak menerapkan skema pengangkatan serentak bagi CPNS dan calon P3K, melainkan tetap bisa mengangkat calon ASN dari instansi yang sudah melengkapi administrasi sesuai jadwal tanpa harus menunggu pengangkatan serentak. Kalau memang proses yang sudah ada ini berjalan terus dan sudah hampir selesai, karena mereka kan sebenarnya hampir selesai nih, karena tinggal mendapatkan NIP ya, DRH-nya, pengisian DRH-nya sudah, pengusulan NIP-nya sudah, ya toh. Nah kalau memang itu sudah tuntas ya segera di SK saja, toh mereka juga nanti punya terhitung mulai tanggal atau tanggal masa terhitung mulai tanggal gitu ya. Tidak perlu menunggu Oktober atau Maret begitu ya. Kemenpan RB dinilai bisa membuat upaya atau langkah yang cepat dan inovatif untuk menyikapi keresahan publik. Komisi 2 DPR RI terbuka dan akan mendukung pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Apalagi pengangkatan CPNS dan calon P3K juga untuk membantu pemerintah mempercepat program-program terkait pelayanan publik. Meski tidak berharap ada penundaan pengangkatan calon ASN, Komisi 2 DPR RI meminta hak-hak calon ASN secara administratif harus dipastikan tetap berjalan sesuai prosedur. Saya kira nggak ada istilah bertahan dan tidak bertahan, lanjut atau tidak lanjut. Saya kira yakin betul pemerintah sedang memikirkan solusi yang paling baik supaya segera terserap hasil dari seleksi itu. Kesimpulan rapat itu kan
umum, kebijakan umum. Saya kan pernah menyampaikan, kalau memang ada yang bisa lex spesialis, bisa dieksekusi secara khusus, menurut saya dieksekusi saja. Sementara lupakan dulu lah soal TMT, gitu loh, supaya dinamika ini berangsur-angsur bisa dikurangi. Misalnya sinkronisasi data, sinkronisasi nomor induk pangkat, nomor induk pegawai dan lain-lain. Itu kan proses yang sebenarnya terus berkelanjutan dan itu tidak tertahan gitu. Hak-hak calon misalnya ASN P3K itu tidak dikurangi atau dihilangkan, misalnya yang sudah dinyatakan lulus ya tetap jaminannya terangkat gitu. Begitu juga dengan P3K. Komisi 2 DPR RI akan memanggil kembali Menpan RB untuk membahas kembali proses pengangkatan CPNS dan calon P3K yang sudah berjalan. Istana Siak yang terletak di Kabupaten Siak, Riau merupakan salah satu warisan budaya yang menyimpan sejarah panjang kejayaan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Ini sebagai pusat pemerintah dan simbol kekuasaan pada masa lalu, Istana Siak ini kini banyak memikat hati setiap pengunjung dengan keindahan arsitektur dan kisah-kisah sejarah yang terkandung di dalam. Seperti apa kemegahan Kerajaan Siak Sri Indrapura? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan yang membawa ketenangan dan kedamaian bagi kita semua, mari kita perbanyak ibadah dan tingkatkan amal baik kita di bulan yang suci ini. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Istana Siak, istana yang disebut juga Istana Matahari Timur, dibangun oleh Sultan Asyaidi Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1889 dengan nama Istana Aseraya Al-Hashimah. Pembangunan dilakukan oleh arsitek dari Jerman yang mengadopsi gaya arsitek Eropa, India, dan juga Arab dengan perpaduan Melayu tradisional. Langsung saja mari kita saksikan kemegahan Kerajaan Siak Sri Indrapura dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa, jauh sebelum kita merdeka, wilayah Indonesia yang dulu disebut Hindia Belanda terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memiliki daerah kekuasaannya masing-masing. Beberapa yang terkenal seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan masih banyak kerajaan besar lainnya. Letak geografis Hindia Belanda memang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Kita juga tahu hasil bumi Nusantara ini juga sangat terkenal dan bernilai tinggi. Tak heran, banyak kerajaan besar yang berkuasa saat itu. Salah satunya berada di wilayah Riau, Pulau Sumatera, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Melayu Islam ini didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah I. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Menjadi pusat perdagangan yang aktif dan terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Tentu saja setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Kerajaan Siak akhirnya bergabung menjadi NKRI. Tapi karena kemegahannya dan perannya yang besar di daerah Riau kala itu, peninggalan Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura masih berdiri kokoh dan bisa kita nikmati hingga kini. Ya, Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi salah satu objek wisata sejarah di Provinsi Riau.
Dibangun oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1889, kini istana yang dijuluki Istana Matahari Timur ini menjadi museum penyimpanan benda-benda Kerajaan Siak. Memasuki Istana Kerajaan Siak, diorama pertemuan Sultan Siak di lobi utama seolah menyambut pengunjung dan memperlihatkan kejayaan kerajaan ini. Peralatan makan kerajaan, peninggalan alat musik, pakaian kerajaan, dan peninggalan lainnya masih tersusun rapi. Arsitektur istana ini juga megah, menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Dengan 2 lantai, tiap sudut bangunan dilengkapi pilar bulat dengan patung Garuda di atasnya. Pintu dan jendela istana juga dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Sebagai kerajaan yang kaya, Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki pengaruh budaya yang kuat, terlihat dalam seni, bahasa, dan budaya Melayu yang masih dipelihara masyarakatnya hingga kini. Istana ini sangat mengagumkan karena sudah dibangun dari sekitar 130-an tahun yang lalu, dan kita melihat kebersihannya sangat luar biasa, lalu kemudian manajemen pengelolaannya luar biasa, dan bagi kami ini merupakan sesuatu yang rekomendasi agar kita ini jangan hanya berorientasi wisata yang internasional ya ke Eropa dan lain-lain, tetapi juga ternyata di dalam negeri banyak potensi wisata yang harus kita kembangkan. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura, cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sangat terjangkau kan? Jangan lupa tetap perhatikan kebersihan ya saat mengunjungi istana ini. Dan pemirsa, di pengunjung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari Senin 17 Maret 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Direktur Utama PT Jasa Marga dan Direktur Utama PT Hutama Karya. Pada pukul 1 siang nanti akan ada rapat pleno balik DPR RI terkait dengan pengambilan keputusan atas hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Saya dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Nur Tarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Ayah.